Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Syifasri Rahayu dari kelas CAT 3D Fakultas Usul di Mendakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan NIM 1921-1261. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dalam mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, SPHIMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori tentang muhkam mutasyabih. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran merupakan konstitusi umat muslim yang mempunyai banyak sekali mukjizat di dalamnya. Dan untuk menghemat waktu, langsung aja ke materinya. Apa itu muhkam dan mutasyabih? Pertama, definisi plus contohnya nih. Pertama, muhkam. Secara etimologi, kata muhkam berasal dari kata hikam, yang berarti kekukuhan, rapi, indah, dan benar. Sedangkan secara terminologi, kata muhkam adalah lafaz dalam Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Jadi intinya tuh, ketika kita baca, itu langsung dapat kita pahami maksudnya tanpa ada pertanyaan, maksud ayat ini gimana sih gitu, jadi langsung paham. Contohnya di Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 pukulan. Nah, 100 pukulan ini adalah makna sebenarnya, jadi benar-benar 100 pukulan gitu dipukul, jadi nggak ada interpretasi lain. Next ke mutasyabih ya. Nah, kalau mutasyabih secara etimologi berasal dari kata tasyabuh, yaitu keadaan dua hal yang serupa dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesamaran antara keduanya. Sedangkan secara terminologi adalah lafaz dalam Al-Quran yang maknanya belum jelas dan menimbulkan tanda tanya sehingga memerlukan penakwilan untuk memahaminya. Jadi kalau mutasyabih ini kebalikan dari muhkam ya. Ketika kita baca suatu lafaz dalam Al-Quran itu, kita nggak bisa tuh langsung paham begitu aja. Setelah kita baca ayat lafaz tersebut, untuk memahaminya butuh penakwilan lagi. Nah, ini dibutuhkan orang yang sudah mendalam dalam mempelajarinya, nggak bisa asal. Contohnya di Quran surat Toha ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang berarti yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy, atau secara gampangnya Allah duduk di atas kursi. Nah, di sini kata duduk itu butuh penakwilan lagi. Duduknya Allah itu seperti apa sih? Apakah sama dengan duduknya kita sebagai manusia? Jadi masih butuh penafsirannya lagi. Apa macam-macam mutasyabih? Jadi pembagian mutasyabih itu ada dua, sebenarnya dari segi lafaz dan makna. Kalau dari segi lafaz itu dibagi lagi menjadi dua aspek ya. Yang pertama aspek lafaz mufrad atau tunggal. Yang kedua dari aspek lafaz murokkab. Yang pertama aspek lafaz mufrad atau tunggal dibagi lagi nama gharib atau asing menjadi musytarak. Nah, untuk gharib terdapat di surat Abasa ayat 31, ayat yang berbunyi wa fatihatu wa abba. Nah, kata abba ini belum menjadi kata yang umum dipakai oleh orang Arab. Jadi pada saat itu para sahabat bingung untuk menafsirkannya. Apa sih makna abba ini? Ada sahabat Rasul yang di kampungnya itu mengatakan bahwa abba itu merupakan rumput-rumputan. Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan kembali di ayat 32 masih surat Abasa yang berbunyi mata'an lakum wa li'an'amikum, yang berarti untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Makna yang tergambar adalah rumputan. Kemudian dari lafaz yang musytarak atau lafaz ganda terdapat di Quran surah As-Saffat ayat 93 yang berbunyi Wallahu alaihim dzalban bil yamin. Lalu dihadapkannya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanan atau dengan pukulan yang keras. Nah, di ayat ini kata al-yamin ini masih memiliki keraguan terhadap maknanya. Apakah pada saat Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala itu menggunakan tangan kanan atau menggunakan kekuatan yang besar? Karena pada saat itu berhala-berhala itu terbuat dari batu dan Nabi Ibrahim tidak pastinya. Sekarang aspek lafaz murokkab. Aspek lafaz murokkab ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu lafaznya terlalu ringkas.
Kemudian yang kedua terlalu luas. Yang ketiga, lafaznya tidak tertib sunahnya. Lafaz yang terlalu lintas contohnya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla tu'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Penjelasan dalam ayat tersebut terbilang cukup ringkas dan belum dijelaskan secara rinci ya, seperti apa yatim itu, umurnya berapa dan sebagainya, masih butuh penjelasan lebih rinci. Kemudian lafaz yang terlalu luas terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 11 berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Pada lafaz laisa kamitslihi syai'un, huruf kaf di situ dianggap kelebihan. Sebenarnya tanpa ditambahkan huruf kaf sudah mencapai arti yang diinginkan. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Kemudian terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 yang berbunyi nazzala 'alaihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 ini, jika susunannya menjadi anzala 'ala 'abdihi kitabal qayyima wa lam yaj'al lahu 'iwaja, mungkin lafaznya bisa menjadi lebih jelas. Selanjutnya dari segi makna, mutasyabih pada segi makna ini disebabkan karena kesamaran makna yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Contohnya seperti sifat-sifat Allah, hari kiamat, keadaannya bagaimana, kapan waktunya, kita tidak bisa menjangkaunya. Mutasyabihat dari segi lafaz dan makna dilihat dari segi jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, dan juga syarat-syaratnya. Berdasarkan kesamaran-kesamaran yang ada, para ulama menyikapinya dengan 3 hal, yaitu dengan tafwid, takwil, dan isbat. Tafwid adalah ulama menyerahkan semua urusannya kepada Allah, hanya Allah lah yang tahu maknanya. Kemudian takwil yaitu ulama mempelajari atau mengkaji suatu makna mutasyabihat dengan lebih mendalam. Contohnya pada innallaha 'alal 'arsy istawa. Sini ulama menemukan maknanya bahwa maksud dari istawa adalah Allah memiliki kekuasaan, Allah yang berkuasa. Kemudian isbat adalah menetapkan sifat-sifat Allah. Ulama mentakwil, kemudian untuk hasil pada akhirnya menyerahkan kepada Allah. Apa hikmah mempelajari muhkam dan mutasyabih? Adapun hikmahnya untuk muhkam menjadi kemudahan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksud ayat. Kemudian mendorong untuk mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Yang ketiga menjadi rahmat bagi manusia. Kemudian hikmah dari mempelajari mutasyabihat. Yang pertama menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari segi ketinggian sastranya, balago-balagonya, dan agar manusia menjadi sadar bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian memperlihatkan kelemahan akal manusia agar tidak menjadi sombong. Demikian teman-teman pemaparan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kekurangan sesungguhnya datang dari saya dan kelebihan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada tambahan mungkin bisa langsung di komen di kolom komentar saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu dan keberkahannya. Semoga Allah limpahkan kita kesehatan beserta keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.